Nah, jika Anda berpikir tentang apa yang bisa dilakukan otak, saya suka menggunakan contoh-contoh kasar yang gila. Saya dulu bekerja di klinik Alzheimer ketika saya mencoba masuk ke sekolah kedokteran, dan sesekali, orang-orang yang lebih tua ini, mereka akan menderita demensia. Bagian-bagian otak akan benar-benar layu seperti daging akan layu. Bukan hanya pemikiran dan kemampuan listrik serta lukisan tersembunyi yang akan keluar. Saya tidak berbicara seperti mereka akan berada di museum di beberapa titik, tetapi perubahan dramatis dalam cara mereka menulis, dalam kemampuan mereka untuk melukis lanskap, dan Anda melihat gambar sebelum dan sesudah dan hal-hal semacam itu membuat saya berpikir ada banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Jadi contoh-contoh ketika saya merawat otak yang terluka, itu tidak semua kasus yang menyedihkan. Mereka bisa menjadi fenomenal dalam beberapa hal. Dan Anda belajar bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi di otak yang tidak kita lihat pada tingkat harian. Jadi saya pikir ada banyak potensi yang belum kita manfaatkan yang bisa kita lakukan jika kita menyusun hal-hal dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari kita, juga dalam cara kita mendekati anak-anak kita dan generasi berikutnya yang kita bicarakan sebelum kita mulai. Itulah yang ingin saya selami. Jadi berapa banyak pelatihan otak yang nyata? Saya tahu selama 1 menit itu seperti, pelatihan otak adalah segalanya, dan kemudian Anda membicarakannya secara khusus di buku ini. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah sesuatu yang sulit di mana Anda harus berpikir baik untuk otak Anda. Jika Anda bertanya, Anda berkata, bagaimana cara mendapatkan kaki yang lebih kuat? Berlarilah. Ini intuitif. Tapi organ di tengkorak kita, itu dimaksudkan untuk berpikir dan merasakan. Dan itulah kekuatan pertumbuhan diri. Dan itu adalah mesin berpikir. Ini adalah organ berpikir yang sebenarnya harus Anda gunakan atau untuk melindungi dirinya sendiri karena itu adalah pelukan energi, benarkah? Ini 1,5 kilogram, hanya 20% yang biasanya digunakan. Jika Anda tidak menggunakan bagian lainnya, itu akan memprogram dirinya sendiri untuk membiarkan bagian-bagian taman itu layu. Jadi keragaman pemikiran dan kedalaman berpikir hanya 1 tingkat melewati apa yang biasa Anda lakukan, adalah cara untuk menjaga seluruh taman tetap berkembang. Dan itu adalah taman di sana. Ada bahan kimia, ada hal-hal yang bergerak, ada berbagai jenis sel otak. Ini bukan hanya neuron. Jadi saya selalu mencoba memberikan analogi metafora itu, jika Anda mau, bahwa itu adalah taman dan Anda harus mengairinya dan merangsang dan merawat ke semua sudut, terutama yang mulai Anda abaikan. Mungkin tangan kiri Anda keluar dari kotak dan melibatkan ceruk pikiran Anda adalah hal yang paling penting. Dan kemudian hal-hal kreatif terjadi. Anda tidak hanya duduk dan mewujudkannya. Anda harus bekerja dan bermimpi dan bekerja keras. Dan di atas itu, sesuatu yang kreatif bisa terjadi. Jadi, apakah ada protokol khusus, seperti yang dikatakan banyak orang untuk menyikat gigi dengan tangan kiri, atau salah satu hal paling keren yang pernah saya dengar tentang mencegah demensia adalah mengambil kelas dansa, karena harus melakukan gerakan tubuh tetapi dalam ritme tertentu. Langkah-langkahnya seperti semacam trifecta pamungkas, untuk menjaga otak tetap muda. Apakah benar, ada hal-hal seperti itu? Kemungkinan orang yang sedang menonton sekarang ada yang ingin mencatat sesuatu tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi, sekarang kita memiliki pemahaman bahwa otak dimaksudkan untuk berpikir. Otak juga dimaksudkan untuk memerintahkan tubuh Anda untuk bergerak. Dan benar-benar begitu Anda tidak menggunakan tangan kiri Anda, lobus kanan sebelumnya dengan strip motor mengatakan, saya tidak akan menggunakan banyak, saya akan memotong kepadatan sel-sel otak itu sedikit. Jadi disitulah gerakan itu penting. Hal-hal yang sangat sederhana seperti menggunakan mouse dengan tangan kiri Anda dan menggunakan ponsel Anda dengan tangan kiri Anda, itu adalah teknik yang ampuh. Dan kemudian hal lainnya adalah navigasi. Ketika Anda melihat orang tua dan mereka tersesat dalam perjalanan pulang, ya, itu memiliki alamat tertentu. Juga, banyak hal yang bersifat global di otak, tetapi navigasi berada di lobus temporal dan mereka memiliki demensia di daerah itu.
Navigasi juga merupakan kesadaran spasial adalah fungsi otak. Dan terkadang ketika kita terlalu sering menggunakan ponsel, kita tidak memilikinya. Jadi anak-anak saya katakan kepada mereka, jangan melihat ke bawah, tidak secara religius atau tegas, tetapi cobalah untuk hanya mengingat rute kita, lihat saja ke atas dan lihat seberapa jauh Anda bisa mendapatkannya. Saya pikir kebiasaan-kebiasaan itu akan membantu kita sewaktu kita menjadi kurang muda. Dan itu adalah hal-hal praktis yang dapat kita lakukan di siang hari. Dan sejauh elemen lainnya adalah pelatihan otak, itu tidak harus menjadi permainan aneh yang tidak intuitif. Saya pikir pelatihan otak hanya berarti belajar sebagai kebiasaan. Satu langkah melewati di mana Anda merasa nyaman. Jika Anda membaca dan Anda mengetahuinya, otak Anda adalah idola. Jika terlalu sulit, itu bahkan tidak bertunangan. Saya bahkan tidak akan memenangkan balapan ini, saya tidak akan menendang gigi kedua. Jadi seperti video game, cukup bagus untuk naik ke level berikutnya, bukan? Mereka tidak memukul Anda dengan tingkat kelima, tingkat kemiringan di muka. Ini level 1 ke level 2, level 2 hingga level 3. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran. Jadi terlepas dari pengetahuan dan kecerdasan Anda, itu hanya level itu tepat di luar Anda. Itu adalah pelatihan otak. Jadi Anda tidak perlu membeli aplikasi, Anda hanya perlu menantang diri sendiri dan berpikir, bukan? Jadi, dalam buku ini Anda berbicara tentang beberapa hal yang cukup kuat, semacam pemblokiran dan penanganan untuk meningkatkan otak. Apa saja hal-hal itu? Apakah itu tidur atau diet? Yang menurut Anda banyak orang hanya salah penanganan yang menyedihkan. Kita bisa mengambil masing-masing. Tidur adalah hal yang rumit. Saya menghabiskan 1 dekade tanpa tidur. Pergi pada Senin pagi pukul 4 atau pukul 5 pagi, pulanglah Selasa pukul 19. Itu pergeseran. Nah, dan apa yang Anda sadari selama waktu itu adalah bahkan jika Anda bisa tidur beberapa jam, jangan lakukan itu. Benarkah? Ya. Tidur yang terganggu karena penduduk dan orang-orang dapat menulis, jika Anda bisa mendapatkan 1 atau 2 jam, terkadang lebih baik begadang sepanjang malam. Dan itu adalah cerita yang dipakai dengan baik di antara penduduk. Mereka meneruskannya satu sama lain. Dan alasannya adalah gangguan tidur bisa sangat sulit di otak. Jadi, jika Anda akan mendapatkan 5 jam tidur yang baik yang terjadi pada orang-orang yang tidak dalam pelatihan bedah, mungkin itu lebih baik daripada 7 jam tidur yang terganggu di mana ponsel Anda mati dan hal-hal yang berbeda sedang melakukan ping ke arah Anda. Jadi itu satu pelajaran yang menurut saya harus dipahami orang. Keluargaku, apa yang kami lakukan adalah, saya mulai mematikan lampu di rumah. Bukan untuk membuatnya gelap, tetapi saya melepas lampu banjir dan saya mulai mendapatkan lebih banyak cahaya sekitar. Ini seperti pemicu pikiran Anda, menurut saya. Dan untuk anak laki-laki saya, ada transisi yang datang ke sini yang harus Anda selesaikan dalam pemikiran Anda. Tapi perubahan cahaya adalah pemicu dan itu bukan melatonin di belakang otak Anda yang semua orang telah berbicara tentang. Ini sebenarnya disebut nukleus superchiasmatik. Anda bisa mendapatkannya melalui hidung Anda dan ada kelompok kecil yang merupakan pengatur ritme sirkadian. Kita semua tumbuhan dan hewan telah berada di bumi yang berputar ini dan selaras dengannya. Ini adalah revolusi sehari-hari dan ritme bumi yang kita selaraskan. Bukan kelenjar pineal yang melepaskan satu bahan kimia ajaib yang membuat Anda tertidur. Ketika kita memotong kelenjar pineal, ketika mereka memiliki tumor atau kista, mereka tidur sama setelahnya. Saya telah melakukan operasi sendiri. Kami tidak khawatir bahwa jika kami mengeluarkan kelenjar pineal, mereka tidak akan tidur keesokan harinya. Dan itulah satu-satunya hal yang membuat melatonin. Tapi kita tahu ketika kita melewati hidung dan kita mengacaukan area ini oleh hipotalamus, pengaturan suhu mereka tidak aktif. Mereka seperti 104. Tanpa alasan, tidur mereka tidak aktif.
Jadi tidur adalah hal yang sangat rumit yang tidak dapat diatasi hanya dengan melatonin. Saya yakin Anda bisa mengejar tidur selama akhir pekan. Dan cara untuk masuk ke ritme tidur adalah dengan tidak memiliki stimulan dan mulai mencukur cahaya saat Anda berada di malam hari. Begitulah cara saya mendekati semua masalah dengan tidur yang sedang terjadi. Itu sangat menarik. Baiklah, mari kita bicara tentang diet pikiran. Karena saya menemukan itu sangat menarik dalam buku Anda. Ya, itu sudah terkenal. Jadi ini bukan untuk menurunkan berat badan, itu nutrisi apa yang harus dimasukkan ke dalam diri Anda. Atau jika Anda memiliki 1.000 orang di sini dan Anda memiliki 1.000 orang di sini dan selama 20 tahun mereka makan secara berbeda. Berapa jumlah orang dengan demensia? Semua hal lain menjadi sama. Ini pada dasarnya mengatakan, tidak harus Mediterania. Itu hanya harus tanaman, seperti yang saya katakan kepada anak-anak saya. Tanaman, yaitu buah atau salad. Tidak harus hanya salad, yogurt, kacang-kacangan, daging tanpa lemak seperti ayam dan salmon. Apa yang dimiliki salmon? Omega 3. Itu satu-satunya hal dalam literatur kita yang kita tahu adalah komponen nutrisi dalam makanan yang baik untuk kesehatan otak. Dan omega 3 adalah jenis lemak yang unik. Otak adalah organ yang sangat berlemak, sehingga perlu memiliki lemak itu. Jadi omega 3 adalah satu-satunya hal yang akan saya katakan adalah Anda bisa melengkapi atau benar-benar menambahkan salmon dalam beberapa kali seminggu. Jadi itulah twist diet pikiran pada diet jantung dengan menambahkan sedikit lebih banyak penekanan pada salmon. Yang tidak bisa Anda miliki adalah banyak makanan olahan yang digoreng. Dan jika Anda memilikinya, hari curang atau apapun, Anda memiliki burger, itu tidak meniadakan apa yang telah Anda lakukan. Saya pikir itu hal tersulit tentang makan untuk orang-orang. Mereka merasa pergeseran itu harus lengkap dan religius, dan bagi saya, itu lebih glasial karena manfaatnya juga akan memakan waktu puluhan tahun untuk diperoleh. Itu adalah nutrisi yang terbaik untuk otak. Anda berbicara tentang puasa intermiten dalam buku ini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai artikel ini? Apa dampaknya pada umur panjang pikiran? Apa tempatnya? Jika Anda ingin menendang pikiran ke tahun depan dan Anda berpikir, saya tidak ingin hanya mencegah degenerasi otak, seperti jika Anda ingin bekerja pada fokus dan kognisi. Hal-hal ini lebih sulit untuk diuji. Tetapi ketika Anda masuk ke jurnal ilmu saraf besar, mereka berbicara tentang puasa intermiten. Dan cara terbaik untuk menjelaskannya saya akan ibaratkan otak Anda adalah kendaraan hybrid. Itu tumbuh, itu berevolusi melalui ribuan dan ribuan tahun banyak kelangkaan makanan. Anda tidak makan sepanjang waktu, jadi ada mekanisme cadangan yang disebut keton. Jadi setelah 16 jam, jika Anda tidak memasukkan glukosa ke dalam dan hati selesai melepaskan glukosa yang dipegangnya melalui cadangan glikogen, mereka tidak mulai membakar lemak. Ini akan memotong oksigen dan hidrogen tersebut, dan mereka akan membuat keton darinya. Puasa intermiten juga dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Saya pikir itulah mengapa kebanyakan orang tertarik padanya. Tapi itu adalah cara otak lebih suka mendapatkan sumber bahan bakarnya, dan itu didasarkan pada diet. Pelajaran tentang diet yang dipelajari melalui mengendalikan epilepsi dan kejang dan anak-anak di daerah di mana tidak ada obat. Jadi saya berada di Ukraina, dan ketika mereka tidak memiliki obat atau jenis kejang, aktivitas listrik otak yang tidak normal, seperti aritmia, akan menjadi aktivitas listrik jantung yang tidak normal. Mereka hanya akan memberi mereka makan semua diet lemak. Anda bisa menciumnya di rumah sakit. Jadi sesuatu tentang diet semua lemak yang memaksa Anda untuk hanya menggunakan keton. Sekarang, puasa intermiten bolak-balik, glukosa dan kemudian keton, glukosa dan kemudian keton. Tetapi untuk anak-anak, jika Anda memberi mereka keton sebagai sumber yang naik ke otak melalui diet semua lemak, tingkat kejang mereka akan turun.
Jadi itu bukti bahwa makanan merubah pikiran, karena pikiran adalah listrik yang menyala melalui otak itu. Makanan akan mengubah listrik yang dapat dideteksi di otak Anda. Jadi, makanan dapat mempengaruhi pikiran dan otak. Dengan premis itu, kita bisa membicarakannya, oke. Pola makan akan menahan demensia, dan puasa intermiten mungkin membuat Anda merasa seperti pernah minum kopi. Setelah Anda mengikuti ritme, itu tidak akan membuat Anda lebih pintar, tetapi itu akan meningkatkan kekuatan fokus untuk membawa Anda ke level yang paling penuh perhatian. Oh, saya puasa intermiten dan sekarang saya bisa melakukan fisika. Tidak seperti itu. Itu yang terbaik pribadi Anda. Dan kemudian kebiasaan yang Anda tunjukkan kepada keluarga Anda dengan mencoba menjadi yang terbaik secara pribadi, dan kemudian anak-anak Anda melihat itu dan teman-teman Anda melihatnya. Dan saya pikir begitulah cara Anda memengaruhi perubahan generasi, dengan memiliki orang yang cerdas yang bisa menunjukkan bahwa itu tidak sulit. Dan ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan.